Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang interaksi sosial. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. 1. Memahami interaksi sosial. 2. Menyebutkan syarat interaksi sosial. 3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial adalah berupa aksi saling mempengaruhi hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Aksi tersebut dapat terjadi antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Berbagai faktor interaksi sosial. Menurut Sujono Sukanto tahun 2015, interaksi sosial didasarkan berbagai faktor, antara lain faktor imitasi, yaitu tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti gaya bicara, berpenampilan, tingkah laku, adat dan kebiasaan, serta pola pikir. Kebiasaan orang dewasa atau orang tuanya akan ditiru oleh anaknya, serta kebiasaan berdoa ketika selesai beribadah, maka anak akan meniru kebiasaan tersebut. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain seutuhnya atau meniru secara keseluruhan. Contohnya, seorang anak mengidolakan ibunya dan berusaha ingin seperti ibunya karena ia menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki oleh ibunya merupakan tipe ideal. Yang ketiga adalah sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya dan diterima oleh orang lain. Pihak pemberi sugesti umumnya orang yang berwibawa dan dihormati. Contohnya, seorang dokter memberikan sugesti positif berdampak besar bagi kesehatan. Keempat, simpati merupakan kondisi kepedulian seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Contohnya, saat kita bertetangga dan tetangga kita mengalami musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Yang kelima, empati merupakan kondisi kepedulian seseorang kepada orang lain dan kelanjutan dari sikap simpati, yaitu perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya itu. Meskipun memiliki kesamaan, namun dua istilah ini merupakan hal yang berbeda. Simpati lebih menggambarkan perasaan belas kasihan dan rasa kasihan untuk ditujukan kepada orang lain, sementara empati memungkinkan kita untuk menempati diri pada posisi orang yang menderita dan berbagi secara langsung dalam kesedihan tersebut. Contohnya, ketika teman sedang sakit atau sedih karena hal tertentu, maka kita datang dan berusaha untuk menghiburnya, membantu dan ikut menyelesaikan masalah teman jika membutuhkan, bukan dalam konteks keburukan. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial menurut Sujono Sukanto tahun 2015 terdapat dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang dimaksud dengan kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan masing-masing memiliki tujuan dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik. Sebagai contoh, berbicara melalui telepon atau surat elektronik. Jadi, orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuh. 3 bentuk keberlangsungan kontak sosial diantaranya adalah antar individu dan kelompok, antara suatu kelompok dan kelompok lainnya. Selanjutnya adalah komunikasi.
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Pada saat berkomunikasi, terdapat 5 unsur pokok, diantaranya adalah orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain, yaitu komunikator. Yang kedua, kelompok orang yang menerima pesan, yaitu disebut dengan komunikan. Sesuatu yang disampaikan oleh komunikator disebut dengan pesan. Pesan akan tersampaikan jika melalui media atau alat. Harapan dari sebuah komunikasi adalah adanya efek, yaitu adanya perubahan yang diharapkan pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Ketiga, bentuk-bentuk interaksi sosial. John Gillin dalam Sukanto tahun 2015 berpendapat, interaksi sosial berlangsung dalam 2 jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif atau penyatuan dan disosiatif atau pemisahan. Proses asosiatif meliputi bentuk-bentuk antara lain kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Bentuk kerjasama antara lain yang dibedakan menjadi bargaining, kooptasi, koalisi, joint venture, dan kerukunan. Selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi merupakan cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Tujuan akomodasi berbeda-beda, tergantung pada situasi yang dihadapkan, antara lain menghasilkan titik temu antara beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan suatu pola baru. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. Yang ketiga, mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Dan mengusahakan penyatuan antar kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan. Adapun bentuk dari akomodasi diantaranya adalah pemaksaan, kompromi, arbitrase, yaitu mencapai kompromi apabila para pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Selanjutnya adanya mediasi, konsiliasi, toleransi, settlement, dan adjudikasi. Selanjutnya adalah asimilasi, merupakan cara-cara mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Jika dua kelompok melakukan asimilasi, batas-batas antar kelompok akan hilang dan keduanya melebur menjadi satu kelompok yang baru. Faktor yang mempengaruhi proses asimilasi antara lain adanya toleransi, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi, menghargai orang asing dan kebudayaannya, persamaan unsur kebudayaan, perkawinan campuran, dan adanya musuh bersama dari luar. Adapun faktor yang menghalangi proses asimilasi diantaranya adalah suatu golongan tertentu terisolasi dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan, pesan takut terhadap kekuatan kebudayaan lain yang dihadapi, perasaan suatu kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain, perbedaan warna kulit atau ciri-ciri fisik, in-group feeling yang kuat, gangguan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas, serta perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Selanjutnya adalah proses disosiatif atau oposisi yang dibedakan menjadi 3 bentuk, diantaranya adalah adanya persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Demikian tadi kita telah membahas tentang interaksi sosial dan kita selanjutnya akan membahas tentang lembaga sosial. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.